Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik tentang kesetiaan dan pengkhianatan merupakan topik yang menarik untuk dibahas di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kali ini kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Dalam sorotan tema, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang menjaga kehidupan kami sampai detik ini. Di saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari kitab suci-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh mengerti dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30, demikian bunyinya. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis yang bernama Tereh Leye. Dia mengatakan, hanya kesetiaan kepada yang prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan terbaik lainnya. Jadi di sini jelas sesuatu yang prinsip kita harus berpegang teguh atasnya. Jangan pernah melepaskan sesuatu yang prinsip. Ketika kita mengikut Yesus, itu adalah hal yang sangat prinsip dan jangan pernah melepaskan itu. Dalam bacaan kita saat ini kita belajar dari seorang yang bernama Yesus. Dia mengingatkan murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan hanya sekali. Ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, hal ini juga telah dia ingatkan bahwa tidak semua kamu bersih. Nah, dengan peringatan ini sebenarnya Yudas yang hadir saat itu seharusnya bertobat. Yudas yang hadir saat itu seharusnya menyadari bahwa dirinya yang dimaksudkan oleh Yesus. Bahwa dia akan menyerahkan Yesus, dia akan mengkhianati Yesus. Seharusnya ketika Yesus berkata seperti itu, dia sadar diri, mengakui kesalahannya, dan bertobat. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Disebutkan dalam ayat yang ke-22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, termasuk Yudas. Mereka saling berpandangan. Bayangkan saudara sekalian, disinilah kita melihat kemunafikan Yudas. Dia juga ada dalam reaksi itu. Dia bereaksi, berpandangan satu sama lain dengan murid-murid yang lain. Seolah-olah dia juga mencari tahu siapa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus yang akan menyerahkan dia. Nah, Yudas adalah pribadi yang munafik. Dan kepribadian yang semacam ini sering kita temukan dalam medan pelayanan. Ada orang yang kelihatannya baik di depan kita, tapi di belakang dia menikam kita. Tersenyum tulus di depan kita, tetapi di belakang dia menjelek-jelekan kita.
Yudas bereaksi sama dengan murid-murid yang lain, berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ya, seharusnya Yudas mengakui bahwa dirinya lah yang punya rencana itu. Tetapi Yudas tidak melakukan itu. Dia tampil seolah-olah dia tidak punya kesalahan. Dia tampil seolah-olah tidak ada niat jahat dalam dirinya. Nah, hal ini yang membuat Petrus, salah seorang murid Yesus, penasaran dan ingin menanyakan itu. Tetapi Petrus tidak berani menanyakan langsung. Karena itu Petrus menggunakan orang lain, yaitu murid yang dikasihi oleh Yesus, yang disebutkan dalam ayat yang ke-23. Dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebutan murid yang dikasihi Yesus itu hanya ada di kitab Injil Yohanes. Sehingga banyak orang menduga bahwa yang dimaksudkan dengan murid yang dikasihi Yesus di sini adalah Yohanes sendiri. Dia menggunakan sebutan bagi dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus untuk menyamarkan dirinya sebagai penulis kitab Injil ini. Nah, Simon Petrus memberikan isyarat kepada Yohanes, tanyakan siapa yang dimaksudkannya. Kalau memang benar dari 12 murid ini ada yang akan mengkhianati Yesus, tolong katakan siapa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi Petrus tidak ingin Yesus berteka-teki. Petrus ingin Yesus mengatakannya secara gamblang. Kalau memang ada yang mengkhianati, lalu siapa? Nah, perhatikan jawaban Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi Yesus memberikan tanda. Yesus tidak menunjuk langsung pada orang yang menyerahkan dia, tetapi Yesus memberikan tanda di sini. Tandanya adalah dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan itu diikuti oleh tindakan. Yesus segera mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, ketika itu dilakukan, seharusnya 12 murid Yesus sudah paham, sudah tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai pengkhianat adalah Yudas. Tetapi saudara sekalian, ini menarik. Tidak ada satupun dari 12 murid Yesus itu yang paham tentang hal ini, yang mengerti tentang hal ini, bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Mengapa mereka tidak juga tiba pada sebuah pemahaman? Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa orang yang kepadanya aku memberikan roti, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan roti sudah diberikan kepada Yudas. Jadi otomatis Yudaslah yang dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi tidak ada satu orang pun yang paham tentang hal itu. Mengapa? Karena Yudas ini adalah orang kepercayaan Yesus. Yudas ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab khusus, yaitu memegang uang kas. Mana mungkin mereka mencurigai orang kepercayaan Yesus? Saudara sekalian, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Setiap kali kita punya orang kepercayaan dan kecurigaan kita terhadap orang yang kita percayai itu umumnya tipis atau tidak ada sama sekali. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa catatan penting sebagai bekal bagi kita dalam menempuh kehidupan ini. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, cerita pengkhianatan adalah cerita tentang orang yang dekat dengan kita, orang yang kita percayai. Jadi bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengan kita. Yudas adalah orang kepercayaan Yesus. Saking dekatnya, Yudas diberikan kepercayaan memegang uang kas. Orang kepercayaan ini yang menerima kebaikan, dia yang berkhianat. Yudas yang selama ini menerima kebaikan Yesus, dialah yang berkhianat. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita pasti memiliki orang kepercayaan. Ambillah hikmah dari kisah pengkhianatan Yudas ini. Yang kedua, Tuhan, siapakah itu? Ini pertanyaan dari murid yang dikasihi Yesus. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita.
dalam hubungan dengan sesama, entah hubungan pribadi, persekutuan, sosial, dan politik. Kita mesti mawas diri dan mengajukan pertanyaan semacam ini. Siapakah itu? Selalu bertanya itu penting. Filsuf Yunani yang bernama Sokrates berkata, orang bijak bukanlah orang yang dapat menjawab, tetapi orang yang selalu bertanya. Yang ketiga, Yesus memberikan roti kepada Yudas, tetapi Yudas membalasnya dengan pengkhianatan. Ini ibarat pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Kehidupan manusia di planet bumi ini dipenuhi dengan cerita, tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Karena itu, jika engkau mau berbuat baik, berbuat baiklah dengan ikhlas tanpa pamrih. Sebab jika engkau berbuat baik tanpa keikhlasan, jika engkau berbuat baik dengan mengharapkan pamrih, engkau pasti akan kecewa, engkau pasti akan tersakiti ketika orang yang menerima kebaikanmu itu tidak membalas kebaikanmu. Yang keempat, Yudas Iskariot kerasukan iblis setelah dia menerima roti dari Yesus. Ini menjadi tanda awas bagi kita. Jangan suka melawan orang baik. Sebab jika kita melawan orang baik, bukan berkat yang kita terima, tetapi iblis yang merasuk kehidupan kita. Yang kelima, Yesus dikhianati. Yesus menjalani kesengsaraan. Yesus disalib, bahkan mati. Itu semua merupakan penggenapan nubuatan para nabi. Namun bukan berarti Yesus sependapat dengan jalan pikiran Yudas yang mengkhianati dirinya. Yesus menolak itu, dan dia pernah berkata, celakalah orang yang mengadakannya. Jadi di sini kita mengerti satu hal. Yesus menghendaki kita berjalan dalam ketaatan kepadanya, dalam kesetiaan kepadanya. Relasi yang baik selama ini dengan sesama harus kita jaga dengan baik, sehingga kita punya relasi yang sehat, dan di sana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ada sebuah ungkapan bijak dari mantan Presiden Republik Indonesia Baharudin Habibie. Dia mengatakan, kesetiaan adalah ketulusan hati di dalam satu hati dan berjanji untuk tidak mengkhianatinya. Selamat menghayati minggu sengsara. Berjalanlah dalam ketulusan hati, berjalanlah untuk tetap setia di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.